Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Sehat semua? Alhamdulillah. Meski kondisi COVID-19 belum benar-benar pulih, kita masih tetap menjaga semangat belajar kita, terus menjaga kesehatan kita dengan berolahraga dan mematuhi protokol kesehatan, serta senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga COVID-19 segera berlalu dari bumi pertiwi. Amin, amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, generasi muda Islam masa depan, hari ini kita akan kembali belajar materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yaitu menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Adapun kompetensi dasar yang harus dikuasai, yang pertama adalah memahami bahaya mengkonsumsi minuman keras, judi, dan pertengkaran. Yang kedua, menyajikan dampak bahaya mengkonsumsi minuman keras, judi, dan pertengkaran. Baiklah, anak-anak sekalian yang saya banggakan, mari kita berikan kepala sejenak untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat kita pahami dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, generasi muda Islam masa depan, Islam melarang keras umat yang mengkonsumsi khamr, berjudi, dan bertengkar. Hasil penelitian Universitas Melbourne, Australia menunjukkan bahwa hampir setengah dari anggota keluarga yang memiliki kebiasaan mengkonsumsi minuman keras dan berjudi mengalami kekerasan. Bahkan keluarga ini menjadi hancur dan anak-anaknya mengalami penderitaan berkepanjangan. Bagaimanapun, yang namanya kekerasan dan pertengkaran tidak dibenarkan dalam Islam. Kekerasan dan pertengkaran hanya akan menimbulkan benih-benih dendam yang berkepanjangan, hanya membuat kehidupan menjadi tidak nyaman. Sebagai Muslim, kita harus menjadi pelopor bagi terwujudnya kedamaian, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Baiklah, generasi muda Islam yang saya banggakan, untuk memahami lebih dalam materi menghindari minuman keras, berjudi, dan bertengkar, marilah kita simak dengan cermat materi berikut ini. Baiklah anak-anak sekalian yang saya banggakan, kita akan simak satu persatu materi berikut ini. Yang pertama adalah minuman keras atau khamr. Khamr secara bahasa berarti buah anggur yang diperas dan bisa memabukkan. Sedangkan secara istilah, khamr adalah semua minuman yang memabukkan. Definisi tersebut didasarkan pada hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Rawahu Muslim. Setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap khamr itu haram. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ma askara kathiruhu fa qaliluhu haramun. sesuatu yang apabila banyaknya memabukkan, maka minum sedikit pun dinilai haram. Hadis riwayat Abu Dawud. Anak-anak sekalian yang saya banggakan, orang yang mengkonsumsi khamr dapat menyebabkan akalnya tertutup, sehingga tidak dapat mengingat siapa dirinya.
karena mabuk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan khamr tidak semata dari aspek bahan, namun demikian lebih dari pengaruh yang ditimbulkan, yaitu memabukkan. Yang disebut dengan khamr di sini adalah segala sesuatu minuman dan makanan yang bisa menyebabkan mabuk. Terdapat berbagai macam jenis khamr, diantaranya jenis obat-obatan seperti psikotropika, narkotika, dan ganja. Walaupun mereka tidak mengandung alkohol, dalam pandangan Islam mereka dikategorikan sebagai khamr yang hukumnya haram. Nah, kita sudah tahu semua bukan bahwa minuman keras dan narkotika dalam Islam termasuk dalam kategori dilarang, atau bahasa tegasnya adalah haram. Banyak dampak atau akibat dari mengkonsumsi khamr. Paling tidak secara ringkas ada 4 bahaya minum minuman keras bagi kesehatan tubuh. Yang pertama, dampak dari minuman keras adalah mabuk, mual, dan muntah. Mabuk adalah salah satu efek yang paling umum dari minuman keras. Yang kedua, gangguan liver. Terlalu banyak asupan alkohol di dalam tubuh mampu membahayakan liver. Yang ketiga, kecanduan. Minuman keras mudah sekali membuat seseorang menjadi kecanduan. Kemudian yang keempat, menurunkan kesehatan mental. Baiklah generasi hebat yang saya banggakan, kita sudah mempelajari bersama tentang larangan bahaya minum minuman keras atau khamr. Maka mesti kita hindari dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak sekalian, generasi hebat yang saya banggakan, ada beberapa cara menghindari minuman keras. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu ingat terhadap tujuan hidup kita. Untuk membantu kita menghindari minuman-minuman keras, maka beribadah yang tekun dan selalu ingat bahwa tujuan hidup kita adalah mendekatkan diri dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, kita akan tegas bahwa perbuatan yang sia-sia itu termasuk dalam kategori dilarang. Yang kedua, menjaga diri kita dari hal-hal yang sekiranya merusak dan tidak berguna bagi diri sendiri atau orang banyak. Yang ketiga, dapat membedakan mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Hal yang baik mesti dilakukan, hal yang tidak baik tidak boleh dilakukan. Yang keempat, menanamkan sifat yang baik dan memberi contoh yang baik kepada anggota keluarga agar tidak terjerumus pada minuman keras dan pergaulan yang tidak wajar. Materi yang kedua adalah menghindari perjudian atau judi. Judi dalam istilah Islam disebut sebagai al-maisir. Al-maisir artinya mudah, yakni mengambil harta orang lain dengan mudah tanpa susah payah atau yang sering disebut dengan berjudi. Sedangkan menurut Imam Syaukani, judi adalah setiap permainan yang tidak lepas dari merampas harta orang lain atau merugikan orang lain. Sehingga dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa berjudi adalah suatu aktivitas yang direncanakan ataupun tidak dengan melakukan spekulasi ataupun rekayasa untuk mendapatkan kesenangan dengan menggunakan jaminan atau taruhan, sehingga yang menang akan diuntungkan dan yang kalah akan merasa dirugikan. Mari kita perhatikan ayat Al-Quran berikut ini. Ya ayyuhalladzina amanu
الخير ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamr dan berjudi, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 91. Anak-anak sekalian, kita telah dengarkan bersama ayat Surat Al-Ma'idah ayat 90-91. Mari kita simak dampak negatif perjudian bagi kehidupan pribadi maupun sosial. Yang pertama, berjudi termasuk perbuatan setan yang dapat merugikan pribadi atau orang lain. Yang kedua, dapat merugikan ekonomi karena ketidakpastian usaha yang mereka lakukan dan dapat menimbulkan permusuhan dan kedengkian. Yang ketiga, dapat menyebabkan kelalaian dalam melaksanakan kewajiban. Yang keempat, tertutupnya kepekaan rasa manusiawi dan hilangnya rasa malu serta kasih sayang terhadap sesama manusia. Yang kelima, seseorang menjadi malas bekerja sehingga dapat melakukan perbuatan yang dilarang agama. Yang keenam, dapat menghancurkan kestabilan kerukunan dan keharmonisan keluarga. Dan yang ketujuh, dapat menimbulkan kesedihan dan penyesalan di kemudian hari. Nah, kita sudah tahu bukan bahwa berjudi banyak dampak negatifnya. Terus, bagaimana cara menghindari perbuatan judi? Berikut Pak Guru akan jelaskan cara menghindari perbuatan judi, antara lain, yang pertama, senantiasa beramar ma'ruf nahi mungkar di setiap kesempatan. Yang kedua, mensosialisasikan dengan jelas tentang bahaya judi. Yang ketiga, menindak secara tegas para pelaku perjudian oleh aparat yang berwenang. Yang keempat, berusaha menghindari pergaulan dengan berjudi dan lebih banyak bergaul dengan orang-orang yang jelas baik. Yang kelima, senantiasa berusaha mencari rizki yang halal dan qanaah akan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam atau yang terakhir, senantiasa beristighfar dan selalu memohon ampunan serta pelindungan dari Allah agar tidak terjerumus dari perjudian. Baiklah, anak-anak sekalian yang saya banggakan, kita sudah mempelajari bersama bagaimana cara kita menghindari perjudian. Materi berikutnya adalah menghindari pertengkaran. Pertengkaran merupakan suatu kegiatan perkelahian atau tindak kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok atau suatu rumpun masyarakat. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pertengkaran. Yang pertama adalah faktor internal. Kurangnya adaptasi dengan lingkungan sosial dapat menimbulkan tekanan pada manusia, khususnya remaja, yang mentalnya masih labil atau masih dalam pencarian jati diri dan tujuan hidup. Kompleksnya kehidupan seperti perbedaan budaya, kesenjangan ekonomi, serta pandangan yang berbeda terhadap suatu hal tidak bisa diterima sehingga dilampiaskan lewat kekerasan. Saat tidak mampu beradaptasi, rasa putus asa, menyalahkan orang lain, dan tidak dapat memecahkan persoalan yang dihadapinya, membuat rasa frustrasi datang
mengendalikan emosinya. Faktor yang kedua adalah faktor keluarga. Adanya kekerasan dan ketidakharmonisan dalam keluarga akan berdampak terhadap mental psikologis pada anak. Secara tidak langsung, remaja akan meniru pola yang ia lihat di dalam keluarganya. Faktor yang ketiga adalah faktor sekolah. Sebagian besar hidup remaja juga dihabiskan di sekolah, tempat ia belajar sekaligus mengekspresikan dirinya. Maka tak heran jika sekolah sering disebut sebagai rumah kedua. Kebosanan yang dialami seorang pelajar di sekolah seperti proses belajar mengajar yang monoton, tidak ada kesempatan bagi peserta didik untuk bertindak kreatif, terlalu mengekang dan otoriter, menyebabkan seorang peserta didik atau remaja akan memilih untuk bersenang-senang di luar sekolah. Faktor yang keempat adalah faktor lingkungan. Lingkungan ini juga berbicara sekolah, media televisi, media cetak, dan ketidakpuasan atas negara atau fasilitas negara. Jika menurut dari faktor lingkungan, media-media dan teladan pemerintah juga menjadi salah satu penyebab atas pertengkaran pelajar. Masih ingat dengan kasus perkelahian dewan yang terhormat? Media yang menampilkan dan oknum yang berbuat juga bisa dipersalahkan karena memberi teladan yang buruk atau teladan yang tidak baik. Terus bagaimana kita mencegah terjadinya pertengkaran pada remaja karena kita usia SMP? Yang pertama, para peserta didik mesti diberikan pengertian untuk memahami bahwa semua permasalahan tidak akan selesai jika penyelesaiannya dengan menggunakan kekerasan. Yang kedua, diadakan pendekatan khusus kepada para pelajar, terutama bagi yang mempunyai permasalahan. Yang ketiga, ilmu bela diri, penggunaannya untuk menyelamatkan orang dan bukan untuk menyakiti orang lain. Yang keempat, memberikan pelajaran ilmu sosial budaya agar bermanfaat untuk pelajar dalam menempatkan diri di lingkungan masyarakat. Dan yang kelima, memberikan sanksi yang tegas untuk pelaku tindak kekerasan. Anak-anak sekalian yang saya banggakan, setelah kita belajar bersama materi menghindari minuman keras, judi dan pertengkaran, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa minuman keras, perjudian, dan pertengkaran merupakan perbuatan tercela yang banyak sekali mendatangkan kerugian. Anak-anak sekalian yang saya banggakan, sampailah kita di akhir pembelajaran, mari kita evaluasi bersama pembelajaran kita hari ini. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Alhamdulillah. Tetaplah semangat belajar. Untuk lebih mendalami materi tentang menghindari minuman keras, judi dan pertengkaran, jawablah beberapa soal berikut ini. Yang pertama, jelaskan pengertian khamr dan sebutkan yang termasuk di dalamnya. 2. Sebutkan dampak negatif mengkonsumsi khamr dan narkoba bagi tubuh. 3. Sebutkan dari Al-Quran yang melarang kita mengkonsumsi khamr, judi, dan pertengkaran. 4. Dampak apa yang ditimbulkan dari perkelahian pelajar antar sekolah. Dan terakhir yang kelima, tulislah ayat tentang larangan berjudi. Anak sekalian yang saya banggakan, tugas ini dikerjakan dalam buku catatan pendidikan agama Islam dan budi pekerti, kemudian disetorkan, ditunjukkan kepada Bapak Ibu Guru PAI di sekolah masing-masing. Anak-anak sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, akhirnya kita harus selesaikan pembelajaran hari ini. Pesan tak dulu, tetap
lingkungan kita. Sampai jumpa dalam video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat belajar. Kita akhiri dengan lafal Alhamdulillah.